Jadi orang yang amal-amalnya diterima Allah, kalau dia sholat, misalkan amal sholatnya diterima Allah, maka sholat yang diterima Allah itu akan menghasilkan diri kita semakin semangat beramal soleh yang lainnya. Tapi kalau ternyata amal ibadah yang sudah kita lakukan itu tidak menghasilkan rasa semangat untuk melakukan perintah Allah yang lain, malah semangat untuk berbuat dosa, berarti amal ibadah yang kita lakukan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang kan kalau ukurnya ya? Gampang nggak untuk mengukurnya? Gampang. Kenapa? Ini panduannya dari Allah. Sekarang yang jadi masalah berikutnya bagi kita, kita tidak mau amal-amal ibadah kita ditolak Allah. Kita ingin bahwa setiap kebaikan kita itu diterima oleh Allah karena kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Terus upaya apa yang harus kita lakukan? Upaya apa yang harus kita perbuat agar amal ibadah kita diterima Allah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat jawabannya itu ada di surat Al-Ankabut. Surat keberapa Al-Ankabut itu? Jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin amal-amal kita diterima Allah, jawabannya ada di surat Al-Ankabut. Surat berapa? 29. Al-Ankabut ayat, ada berapa ayat? Nah, lihat ayat yang terakhir di surat Al-Ankabut. Ini jawaban dari Allah jika ingin kita amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Allah di surat Al-Ankabut ayat 69. Tadi masih ingat nggak penjelasan di Al-An'am ayat 125, tanda orang yang amal ibadahnya diterima Allah itu apa? Apa tandanya orang yang amalnya diterima Allah di Al-An'am ayat 125? Apa tandanya? Diberinya kemudahan, diberinya semangat untuk beribadah yang lainnya, beramal soleh yang lainnya. Itu di ayat ini pun ada penjelasan yang sama, tandanya itu. Dan sekaligus dalam ayat ini pun ada isyarat, ini loh cara yang harus kita lakukan jika amal ibadah kita ini diterima Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina. Nah ini kalimat ini, walladzina jahadu fina lanah diyanahum subulana. Ini jawabannya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridho Allah. Nih, kalau amal ibadah kita ini diterima oleh Allah, selain satu harus dikerjakan dengan iman kepada Allah, dua harus ikhlas ketika mengerjakannya, tiga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang paling penting ini tidak boleh ditinggalkan. Kita mengerjakan perintah itu harus dengan sungguh-sungguh untuk mengharap ridha Allah. Kerjakan sholat dengan sungguh-sungguh, kerjakan baca Quran dengan sungguh-sungguh, kerjakan thalabul ilmi dengan sungguh-sungguh. Jadilah seorang istri yang sungguh-sungguh di rumah tangga, menjadi istri yang soleha. Jadilah seorang suami yang sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jadilah anak yang sungguh-sungguh menjadi anak yang diharapkan oleh orang tua. Jadilah seorang karyawan yang sungguh-sungguh menjadi karyawan dalam sebuah tugas-tugas perusahaannya. Sungguh-sungguh semua lakukan. Jangan setengah-setengah. Sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dalam mencari ridha Allah. Maka ibadah yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan menghasilkan lana diyanahum subulana. Maka kami Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang lainnya. Maksudnya Allah akan membuka bagi kita kemudahan beramal amal soleh yang lain.